Apapunlah itu namanya ya, itu terang adalah korupsi. Dan ini kan bukan peristiwa yang pertama. Bahkan Pak Nov, banyak yang bertanya sama saya, apakah kira-kira Gubernur Mahyildi bisa diberhentikan tidak dari case ini? Jawabannya bisa. Kalau kita baca sebuah surat kaleng itu ya Pak Nov ya, kalau kita baca surat kaleng itu, poin kelimanya itu dia sebut setoran pimpinan Ya. dalam kurung atasan kepala Bapenda. Siapa atasan kepala Bapenda itu kalau tidak gubernur? Karena tidak ada lagi yang berada di atasnya. Nah, sekarang tentu ini kan ada Pak Nov di sini ya, Pak Maris ya. Kita tunggulah keberanian DPRD Provinsi Sumatera Barat ini kan ya. Pasal 78 Undang-Undang Pemda itu Pak Nov, saya bukan bermaksud mengajari Pak Nov ini kan ya, barangkali hafal undang-undang itu. Kepala daerah itu bisa diberhentikan karena melanggar sumpah garing janji jabatan. Nah, Kalau saya berani, Pak. ya siap. Nah, kita tunggulah Pak Malaysia ini Pak Nov mulai dengan hak interpelasinya begitu kan ya, lanjut ke hak menyatakan pendapat. Nggak yakin kita Pak I. Kita tagih nanti Pak Manis. Jadi kalau perkara itu kan ketika dia laporkan, dia berada di level penyelidikan. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak kewajiban si pelapor untuk memberikan bukti selengkap-lengkapnya begitu. Nah, karena penyelidikan itu adalah penyelidik mencari ada tidaknya, berikut mencari buktinya juga. Nah, di sisi lain, karena ini sudah viral di media, penegak hukum tidak terkhusus juga kejaksaan, polisi juga bisa, dia bisa bertindak. Jadi tidak mesti menunggu orang melapor karena sudah viral lalu kemudian laporan itu yang dia proses. Nah, artinya adalah khusus kepada Kapolda Sumbar, karena ini sudah viral di media dan ini 2 tahun lalu juga terjadi, berkepentingan Pak Kapolda yang backgroundnya adalah inspektorat itu untuk menelisik perkara ini. Nah, karena ini sudah terjadi masif ini, bayangkan pejabat eselon 3 bisa mengumpulkan belasan juta begitu kan ya. Nah, tentu kan ini tidak sebuah sistem yang sudah terbangun sedemikian bobroknya begitu. Nah, tidak cukup hanya kemudian memberhentikan saja. Memang saya pribadi yang agak kecewa dengan Polda Sumbar 2 tahun lalu ketika Kabak Humas masih Pak Dwi, tiba-tiba laporan itu diberhentikan karena satu hal itu adalah kata Polda urusan administrasi, yang kedua katanya sudah ada itikat baik dari si yang menerima untuk mengembalikan lagi. Ini kan semestinya kan ketika sudah ada niatan yang menerima mengembalikan, sudah duduk pidananya ini kan. Karena pengakuan itu adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Berarti kalau dari pandangan Bang Ai, ini benar-benar dari pelanggaran administrasi kah atau bagaimana di Bang Ai? Ini tidak ada administrasinya ini. Ini kan si A menyerahkan kepada si B lalu kemudian si B menerima begitu kan ya. Nah, dipastikan kalau ini dikaji secara serius, dijadikan perkara pidana ditangani oleh kejaksaan dengan serius, saya yakin dan percaya ini akan ketemu ini. Kita akan dikejutkan karena memang selama ini Samsat ini kan menjadi ya sorry to say ini kan ya, lahan basah begitu kan ya. Makanya dari dulu orang menginginkan kepala-kepala Samsat kabupaten kota itu jangan juga kemudian kewenangan pemerintah provinsi yang ngurusnya begitu kan ya. Nah, inilah kemudian OPD-OPD yang selalu menjadi ATM-nya kepala daerah. Dan kemudian gampang sekali kepala daerah mengangkat pejabatnya. Sama dengan direktur PDAM misalnya, sama dengan direktur rumah sakit begitu kan ya. Tidak perlu persetujuan DPRD, tinggal diangkat saja pejabat-pejabat itu. Nah, jadi ini kita memang sekali lagi menunggu ini. Karena kalau kita berharap dari kejaksaan, di tengah banyaknya perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, saya pribadi agak ragu ini. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat akan serius menangani perkara itu. Tetapi kalau kemudian perkara ini diawasi, dikawal, dan kemudian disemangati juga, semangat quote and quote oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, saya yakin dan percaya ini akan terbuka lebar. Dan kalau ini bisa terbuka, ini jelas sebuah legasi jabatan di era Pak Nofrizon DPRD Sumatera Barat ini. Karena dapat dipastikan
DPRD itu punya kewenangan untuk memanggil siapa saja. Kalau tidak datang, perbuatan pidana, bisa upaya paksa untuk mendatangkan seseorang, begitu kan ya. Rapat itu pun bisa dilakukan secara tertutup. Artinya adalah DPRD, apalagi Pak Nov ada di Komisi 3, tinggal menggalang 5-7 orang anggota lagi, kumpul tanda tangan, duduk yang namanya hak interpelasi itu. Nah, inilah yang barangkali yang kita harapkan dari Pak Nov